Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 125. Fa'idha wasalta ilal miqati, maka apabila telah sampai oleh engkau kepada miqat, fawadhifatukal awalan antaghtasila, maka adapun tugasmu pertama kali yaitu bahwa engkau mandi. Summa tatatayyaba, kemudian memakai wangi-wangian pada badan. Summa talbasa izaran waridahan abiyadaini, kemudian memakai oleh kamu akan kain dan selendang yang putih keduanya. Wal mar'atu laysa laha libasun masnunun lil ihrami, sedangkan perempuan yaitu tidak ada baginya pakaian sunnah bagi ihram. Sumatu salliya rak'ataini, kemudian sholat oleh kamu akan 2 rakaat fi ghairi waqti tahrimi, di luar waktu haram. Summa tuhrima inda tidai sayri, kemudian berihram kamu ketika permulaan berjalan. Bi an tanwiyat dukhula fil haji, dengan bahwa niat oleh kamu akan masuk pada haji. Wa taqula nadban, dan mengucapkan olehmu pada hari sunat nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Sumatul talbiyah, kemudian membaca talbiyah engkau. Wa tuksira minat talbiyati, dan memperbanyak oleh engkau daripada talbiyah. Muddata ihramika, pada masa ihram. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih berbicara adab-adab orang berhaji atau orang umrah, dan kita sudah memasuki permulaan mau pelaksanaan haji atau pelaksanaan umrah. Miqat, kita ngomong miqat dulu. Miqat itu saudara ada 2. Miqat itu dalam haji dan umrah ada 2 miqat. Yang pertama namanya miqat zamani, yang kedua namanya miqat makani. Apa itu miqat zamani? Miqat zamani itu artinya batas waktu boleh melaksanakan haji dan umrah, itu namanya miqat zamani. Batas waktu boleh melaksanakan haji dan umrah. Miqat makani artinya batas tempat pelaksanaan haji dan umrah. Batas tempat pelaksanaan ihram haji dan umrah. Miqat makani haji, miqat zamani haji, yakni miqat zamani haji, batas waktu boleh berhaji, yaitu
2 bulan 10 hari, mulai tanggal 1 Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari Dzulhijjah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah cuman 10 hari di Dzulhijjah itu. Jadi 2 bulan 10 hari itu namanya miqat zamani haji. Kata Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, gitu. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Mikot haji itu ada beberapa bulan yang sudah dimaklumi. Bulan apa? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, 10 hari. Ini seumpama ini malam takbir Idul Fitri, kan berarti 1 Syawal. Kita sekarang niat haji boleh, udah masuk, begitu. Cuman kelamaan, begitu, kelamaan. Tapi boleh karena udah masuk waktunya. Jadi dari 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah itu kalau ibarat bayar listrik tanggal 5 sampai tanggal 20 gitu ya. Tuh, ini namanya tanggal 5 sampai tanggal 20 miqat zamani PLN. Miqat zamani PLN, begitu. Biar gampang aja nyerna agamanya. Jadi haji enggak sepanjang tahun, ada waktunya dari Syawal sampai bulan Dzulhijjah tanggal 10. Kayak sekarang nih kita mau haji, kagak jadi karena ini bukan bulannya sekarang, begitu. Jadi tidak jadi. Sedangkan miqat zamani umroh sepanjang tahun. Jadi miqat zamani umroh sepanjang tahun. Dalam surat Al-Baqarah, mafhum ayat yang Allah sampaikan, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, haji waktunya sudah ditentukan. Berarti kalau umroh waktunya kagak ditentukan, kapan saja boleh umroh. Namanya disebut miqat zamani umroh. Baik, sudah tahu. Materi kita ngomongin miqat makani. Miqat makani. Apa itu miqat makani? Batas tempat pelaksanaan niat ihram. Batas tempat pelaksanaan niat ihram dibagi oleh Nabi bagi orang jauh itu di luar Mekah. Ini haji dulu. Bagi orang jauh, kalau mau ihram dikasih batas oleh Nabi. Kalau dari sini, setarnya dari sini ya, begitu. Kalau dari arah sini, setarnya sini ya. Itu namanya disebut miqat makani haji. Pertama, kalau dari jalur utara Mekah, ini Mekah, ini
Ka'bah Mekah. Utaranya sono apa sono? Sono ya. Baik. Kalau jalur utara Mekah, minta izin tangan kiri biar gampang saya. Dari sini, ini Mekah kanan berarti Mekah di selatan. Ini utara. Maka disebut jalur Madinah. Madinah itu namanya jalur utara Mekah. Orang Madinah itu kalau sholat ngadep selatan. Orang Madinah itu kalau sholat ngadep selatan. Makanya Nabi bilang, ini yang kita harus paham ilmu hadis. Kata Nabi, hei kaum muslimin, kalau pipis jangan ngadep selatan, jangan ngadep utara. Kalau dan pipis ngadepnya barat atau ngadepnya timur. Tuh, perintah nabinya begitu tuh. Kalau dan pipis jangan ngadep utara, jangan ngadep selatan. Tapi kalau pengen benar ngadepnya barat atau timur. Kenapa Nabi ngomong begitu? Nabi ngomongnya di mana? Di Pondokarya atau di Madinah? Nabinya di Pondokarya, ngomongnya apa di Madinah? Di Madinah. Madinah itu utara Mekah, barat Mekah, timur Mekah? Utara. Maka kalau ngadep selatan berarti ngadep Ka'bah. Kalau ngadep utara mantatin Ka'bah. Maka kata Nabi kudu ngadep ngulon atau ngetan. Sebab itu tidak ada arah kiblat. Itu omongannya Nabi. Maka kita nggak boleh dalam ngaji hadis main telan mentah-mentah. Harus difahami dengan benar. Kalau enggak bakal jadi rusak Islam. Maka kata kiai zaman dulu, ndak usah ngaji hadis dulu, ngaji hadas dulu dah hadas. Biar jangan jadi Wahabi. Jadi ngaji apa? Hadas. Jangan ngaji hadis puyeng. Kalau hadis mah kudu diurai, kudu dijelasin omongannya nabinya. Lah kalau ditelan mentah-mentah kita bawa ke Pondokarya, disalahin sama Nabi. Begitu kata kita, kan Nabi yang ngomong, hadisnya Sahih di Bukhari. Kalau ngadepnya ngulon ngetan, jangan ngadep ngidul ngalor gitu ya. Orang Pondokarya begitu ya. Nah begitu. Kan engkau yang ngomong, bukan begitu. Pasti bakal Nabi jawab. Kalau omonganmu benar, iya benar. Tapi saya ngomongnya di Madinah. Ka'bahnya ada di selatan, arah kidul. Kidul ya? Iya. Begitu arahnya. Jadi kalau ngadepnya ngidul itu ngadep Ka'bah pipis nya. Kalau ngadepnya ngalor mantatin Ka'bah. Maka biar enggak ngadep Ka'bah, ngadepnya barat timur. Lah kalau di Pondokarya lain cerita, kudu dibalik omongan Nabi. Kalau pipis jangan ngadep ngulon, jangan ngadep ngetan, tapi kudu ngalor ngidul. Tuh cara memahami agama biar gak rusak omongan Nabi gitu. Karena kita orang arah Ka'bahnya di barat, orang Madinah mau arah Ka'bahnya di selatan. Begitu. Kita harus benar.
Jangan dari Mekah main telan mentah-mentah dibawa ke Pondok Karya, ora jadi Islamnya. Rahmatan lil alaminnya rusak. Sholat dia umroh di Mekah, pas pulang umroh ke Pondok Karya, sholatnya ngadep selatan. Pak, salah ini, kata makanya umroh. Kalau gua di sono ngadep mana aja boleh. Iya, Ka'bahnya di sono. Lu ngadep mari, yo Ka'bah, yo ngadep mari, yo Ka'bah ngadep mari, mana juga ngadep Ka'bah. Kalau di sono mau ini Ka'bahnya dari sini ya boleh, dari sini mirip masih boleh. Lah di sono, lah di Pondok Karya kagak boleh. Ka'bahnya ada di mana? Lah kita ngadep sono, lah Ka'bahnya ada di mana? Tuh, Islam itu harus dipahami dengan benar. Kalau enggak, rusak memahami Islam. Begitu. Ini ngomongin mikot makan ini, tempat-tempat mulai ihram. Kalau dari jalur Madinah, nama tempatnya Bir Ali. Nama tempatnya Bir Ali. Itu namanya dari jalur utara, ya, jalur utara. Kalau dari jalur selatan itu namanya Yalamlam, jalur selatan. Atau boleh juga di Jeddah, Yalamlam itu kalau kita pakai kapal laut. Kalau pakai kapal laut, mesti jalur lautnya itu lewat Yalamlam. Itu Nabi bilang, ono dari Yalamlam. Kalau dari selatan itu kapal laut. Begitu jalurnya. Nah, kita orang ini dari mana? Wis dari Jeddah aja. Bandara King Abdul Aziz, dari situ boleh, nggak usah takut. Jangan ihramnya dari pesawat ribet. Dari pesawat itu dari mana? Pesawat itu ngelewatin Qarnul Manazil. Itu orang-orang yang ihram dari pesawat tuh dari Qarnul Manazil, nama tempatnya bawah. Wis biar gampang dan gak buyang begitu memahami ini. Orang ini kalau enggak dari Bir Ali, dari Jeddah, gitu aja ya, biar gampang. Kalau haji dibagi 2 gelombang oleh pemerintah, ada gelombang 1, ada gelombang 2. Gelombang 1 itu artinya 1 Madinah dulu baru Mekah. Artinya gelombang 1 kalau haji, Madinah dulu baru Mekah. Artinya gelombang 2 Mekah dulu baru Madinah. Itu kalau haji tuh. Jadi urutannya, kalau kita haji gelombang 1 dari Pondok Karya ke Cilegon ya? Hah? Biasanya kumpulnya di mana? Di Cilegon? Iya, baik. Ini kan orang Pondok Karya ya? Iya, baik. Dari Halim, Pondok Gede, Halim atau Cengkareng, itu kalau gelombang 1 turun Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah Jeddah, Cengkareng, Pondok Gede, Pondok Karya, nyampe rumah lah. Tuh begitu tuh. Itu gelombang 1 tuh. Kalau gelombang 2 Cengkareng ke Jeddah, Mekah, Madinah,
Madinah, bisa juga dari Madinah terbang atau dari Jeddah lagi ke Cengkareng. Begitu. Tuh begitu. Haji tuh. Nah, itu kalau jalur wis 2 aja kan tuh. Tapi kalau nerangin aja ada 5 nih. Kalau dari dataran tinggi Arab Saudi, nama tempat mikotnya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Kalau dari dataran tinggi Saudi, Taif, orang Riyadh, orang Taif, begitu. Mau haji enggak perlu ke Jeddah, enggak perlu Bir Ali, kejauhan. Nabi tergantung arahnya. Ibarat kita mau ke Merak, biar gampang. Naik apa? Oh, saya naik kereta Rangkas dulu, baru Serang. Begitu, baru Cilegon Merak. Kalau kereta, lah kan kalau mobil lain jalur lagi. Ini kan jalur diatur oleh Nabi. Begitu, biar gampang kita mencerna ajaran agama. Jadi kalau kita dari dataran tinggi Arab Saudi, daerah dingin, adem, ada lobak, ada kangkung, ada bayam, itu namanya Taif, subur. Kalau bahasa kita orang puncak, adem, dingin, itu namanya Qarnul Manazil tempatnya. Jadi Qarnul Manazil. Jadi udah 3 tuh. Ada Bir Ali, ada Yalamlam, atau Jeddah. Itu sama aja tuh, jangan dibingung-bingungin. Atau Jeddah, udah aman, namanya Qarnul Manazil. Itu daerah Taif. Teman-teman majelis ini kalau terakhir ngaji, kami ini kalau ngaji ini terakhir keliling Jabotabek ini selalu ngaji terakhirnya di Mekah, di Madinah, sekaligus umroh. Masih ketunda tuh kemarin, nggak berangkat. Ini mungkin besok sepesawat nampaknya ini, karena jamaah udah banyak banget. Kemarin 175 nggak bisa berangkat gara-gara ya corona. Begitu. Nggak tahu nih besok, moga-moga udah rapi lagi tuh. Itu kita ajak, ini namanya Qarnul Manazil. Yuk ngambil mikot dari sini biar yang Nabi unjukin kerjain. Kalau kita masuknya dari Maroko, Syria, Palestina, Suriah, Syria, Yordan, itu nama tempatnya Juhfa. Nama tempatnya Juhfa. Ada 5 penjuru nih yang ditentuin Nabi. Namanya Juhfa. Itu orang dari Maroko, orang dari Mesir, orang dari Yordan, orang Syria, begitu. Sampo itu dari Juhfa, atau biar gak bingung, Rabek nama sekarangnya. Rabek. Tempatnya bagus masjidnya. Teman-teman majlis itu udah semuanya nih tempat yang Nabi unjukin. Emang karena kami ini udah mau ke Mekah timbang haji umroh doang, rugi. Parah nih tempat bersejarah yang Nabi sebut tuh, biar tahu ini begitu. Kalau dari arah timur, Irak, orang Irak, orang Iran, namanya Datu Irit, namanya Datu Irit, Datu Irit.
5 penjuru orang haji atau umroh sedunia dari luar Mekah. Singkatnya, orang kita ini kalau haji, kalau enggak dari Madinah, Bir Ali, dari Jeddah, itu aja tuh. Umroh juga sama. Kalau pertama tuh dari begitu. Bias kita enggak mau ngomongin orang Mekah dari mana, repot dah. Kita enggak mau terangin itu kalau haji, biar kita gampang aja, biar langsung praktek. Nah, kalau kita umroh sudah di Mekah, di hotel Mekah, mau umroh, mikotnya mana? Mikotnya 3 tempatnya, ada Tan'im, ada Ji'rana, ada Hudaybiyah. Ada Tan'im, ada Ji'rana, ada Hudaybiyah. Umpamanya ini Ka'bah nih, begitu biar gampang. Lah kita udah selesai tuh umroh pertama, mau umroh lagi, bagaimana? Nggak boleh langsung ke masjid dari hotel, kudu keluar dulu ke tanah halal, minimal di Tan'im yang dekat namanya Tan'im, itu namanya mikot tuh. Tan'im 7,5 kilo, dekat 7,5 kilo. Di sini Blok Eman lah kira-kira. Kemudian rada jauh dikit Ji'rana 22 kilo. Depok ya. Ya, Gunung Sindur. Dari sini mah namanya Ji'rana. Yang rada jauh namanya Hudaybiyah itu 25 kilo. 25 kilo. Itu Hudaybiyah. Tuh teman-teman majelis kami ini semuanya tuh udah dicobain tuh, mau mananya supaya mereka tahu nih, ngaji bapak haji nih. Oh ini Taif kemana, ngeluyurnya begitu jalan. Nah, seumpama kita gelombang 2 haji atau umroh, kita Mekah dulu, berarti kita di Jeddah tuh. Nah, namanya Jeddah itu mikot dah. Gak usah takut, Jeddah aja. Kata Mu'alim Sabiadani, Jeddah aja udah. Di kitab Fathul Mu'in boleh, kata Ibnu Hajar, ihram dari Jeddah, gak usah dari pesawat, ribet. Gak usah. Kita mah atau dari Bir Ali, kan begitu kalau jalurnya Madinah dulu. Nih kita nyampe dan tuh ke tempat mikot. Mana contohnya gelombang 1 haji namanya Bir Ali, mikot tuh. Gelombang 2 haji namanya Bandara Jeddah. Apa tugas kita kalau mau umroh? Nah ini mau diatur. Tugasnya pertama, kalau mau umroh mandi atau mau haji mandi dulu, mandi. Walaupun lagi cewek gitu, lagi tetap mandi ini disuruh. Biasa mandi basah, semuanya kayak mandi junub. Niat saya mandi karena mau ihram, sunat karena Allah Ta'ala. Mandi itu ada kamar mandinya banyak. Di Jeddah, di bandara ada, di Madinah, di Bir Ali banyak kamar mandinya, ratusan kamar mandinya. Di Madinah ada 400 kamar mandi, ada
silakan pilih yang mana aja. Kamar mandinya banyak, mandi dulu. Selesai mandi, badannya disemprot dan kasih minyak wangi, badannya aja. Kalau kain ihramnya nggak usah, bakal bermasalah kalau dicopot dipakai lagi. Badannya aja kasih minyak wangi, keteknya kasih Rexona, kasih minyak wangi. Badannya aja ya pakai lotion lah, begitu. Udah pakai minyak wangi, orang laki pakai kain ihram 2 helai, 1 buat kain, 2 buat selendang, buat tutup atas. Sempak copot-copotin. Belajar sama temennya bagaimana cara pakai kain ihram supaya burungnya enggak kelihatan. Kalau kelihatan doang mending, kalau terbang doang nih burung, biar nyarinya susah. Begitu. Tuh, belajar bagaimana cara pakai kain ihram. Sempak nggak ada, kaos dalam nggak ada, semuanya. Ini pakaiannya sama, mau pejabat, mau rakyat, mau siapa aja sama. Namanya disebut pakaian ihram. Tuh udah pakai, kalau bisa warnanya putih. Enggak putih, hitam boleh hitam. Enggak, saya orang PDI, merah aja ya boleh. Suka-suka sudah boleh. Saya orang Golkar, kuning. Yang penting mau bersih, cuman yang bagus warnanya putih. Pakai untuk kain ihram. Sudah pakai kain ihram. Kalau takut melorot, kasih sabuk. Karena kita pakainya celana mulu, copot lagi dan sabuk. Begitu. Kayak begitu. Udah nih pakai kain ihram. Kalau perempuan bebas. Pakaian apa aja silakan. Yang penting auratnya ditutup kayak sholat. Wajah sama 2 telapak tangan terbuka. Udah tuh, sudah siap. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ihram. Namanya apa di Bil Ali tuh, apa di Jeddah yang tadi tuh gelombang 1-2 kalau haji. Jadi mandi, jangan mandinya di pondok gede, jangan. Makanya kalau kita niat ihramnya di pesawat kagak ada ini ajaran ini repot. Mau mandi gimana dia? Mau turun di awang-awang. Maka mandi pakai wangi-wangian, tapi badannya saja. Terus pakai kain ihram. Berikutnya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah ihram namanya. Sholat sunnah ihram. Pokoknya yang mau haji, yang mau umroh, kabarin haji ini. Insya Allah tuntas kitab ini sampai selesai. Jadi biar dia belajar. Wah, saya belonan haji, belonan umroh, ngaji juga. Biar kita besok lusa semoga dikasih rezeki banyak sama Allah, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh begitu. Atau boleh juga, saya sih kayaknya agak bakalan dah susah kayaknya. Ya boleh juga pulang duluan gitu. Karena emang ini mengajinya bab haji, bab umroh.
Udah tuh sholat apa? Aku niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh dijedah, atau kalau gelombang 2 dijedah, atau gelombang 1 bibir Ali. Begitu. Sama aja umroh juga begitu. Mau kemana dulu tuh umroh? Mau ke Mekah dari Jeddah, ya udah di Jeddah aja. Tapi mau ke Madinah dulu, ya udah habis dari Madinah di bibir Ali berarti. Begitu tuh. Bacaannya pas suratnya ini sholat. Wis bacaannya jangan puyeng-puyeng, surat langganan. Surat apaan? Iya kuliah mulu. Apal enggak? Iya langganan, apal lah. Langganan. Itu aja tuh. Kuliah mulu. Tapi nih sholat yang harus diingat. Jangan ba'da asar, jangan ba'da subuh. Tuh begitu. Jangan habis asar, habis subuh, haram. Jangan kita bikin dosa di Madinah, belum umroh udah bikin dosa, belum haji bikin dosa gara-gara kita bodoh pada bagian ini. Contoh, ada orang umroh dari jalur Madinah, artinya dari Jeddah ke Madinah dulu ziarah ke Nabi. Selesai ziarah ke Nabi 3 hari biasanya kalau umroh, 9 hari itu 3 hari di Madinah. Mau ke Mekah nih, mau umroh, kata pimpinannya kita sholatnya jamaah qashar, jamaah aja, jamaah qashar. Kita berangkat jam 2 siang. Jadi dohor asar sholat di hotel. Begitu. Udah ada tuh. Artinya habis sholat dohor, komat, bangun lagi sholat asar. Anggap dohor jam 12 kan biar gampang ya. Jam 2 kita mau berangkat dari Madinah ke Mekah. Berarti kita sudah sholat asar. Istirahat di Bir Ali 10 kilo dari Masjid Nabawi itu menuju Bir Ali. Di Bir Ali kita mandi, kain ihram sudah kita pakai, niat mau belum nih niat ihram, kita mau sholat. Jangan, kan kita udah sholat asar tadi. Kalau di Bir Alinya sholat dosa karena sholat sunnah ihram tidak boleh habis sholat asar enggak ada sholat sunnah ihram. Diingat-ingat tuh apa kita, jangan kita mengerjain aja. Di Madinah bikin dosa kan gede juga dosanya. Orang di Pondok Karya aja bikin dosa gede ya kan, apalagi di Madinah. Kita harus ngaji tuh gitu. Kalau mau bagaimana dengan sholat sunnah ihram, maka pimpinannya kudu cerdas. Kalau pengen dijamak juga, kita jamak takhir saja. Jadi di Madinah ini nggak usah ikut sholat dohor di Masjid Nabawi, nggak usah. Ntar sholatnya di Bir Ali aja. Begitu. Sholatnya berangkat jam berapa? Jam 2, baik. Maka dohor jam 12 nggak usah ke masjid, di hotel aja dah. Begitu. Kalau mau ke masjid monggo, yang penting ziarah wada, pamitan sama Nabi. Nah sudah, kita berangkat tuh jam 2, anggap deh tengah 2 atau jam tengah 2 kita berangkat. Lah di Bir Ali nyampe lah jam 2. Udah asar belum tuh? Belum. Kita jamak takdim, baik. Jamak takdimnya di sono aja.
Bagaimana caranya supaya pengen sholat sunnah ihram? Masuk masjid, kalau dia belum wudu dulu, masuk masjid. Kalau waktunya masih luas, sepernya kita di sini sejam, oh baik, luas berarti baik. Maka kita sholat sunat tahiyatul masjid, terus sholat ihram, sunnah ihram, habis sunnah ihram, baru sholat zuhur sama asar. Boleh, karena yang nggak boleh kalau udah sholat asar. Atau berangkatnya asar, sama aja. Ini berangkatnya asar, berarti kita jangan ikut sholat asar di Masjid Nabawi. Sholat asarnya di Bir Ali aja, kalau nggak di jamaah. Jadi nyampe lah Bir Ali. Nah, sholat sunnah ihram, baru sholat boleh. Udah selesai sholat di masjid, depan masjid kumpulin dan tuh niat ihram. Apa? Haji apa umrah nih? Umrah, baik. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau badar, nawaitul hajja an siapa? Pak Ahmad, almarhum Ahmad bin Kebon, ya orang dulu salah saja namanya ya. Wa ahramtu bihi anhu lillahi ta'ala. Terserah bagaimana tuh diatur. Udah tuh, maka dengan kita niat ihram ini ibarat sholat Allahu Akbar. Larangan berlaku. Larangan pakai pici motong kambing, pakai pici copot, pakai lagi 2 ekor, pulang bawa kolor doang, habis duitnya buat berdam. Cuci tangan pakai sabun wangi habis makan, semua nggak boleh. Udah niat ihram, motong kambing, habis aja tuh duit. Mau beli oleh-oleh kagak jadi. Kita harus tahu tuh, kalau sudah niat ihram, baru kita baca talbiyah, terus saja baca talbiyah. Sampai kapan ini talbiyah? Nah, dilihat. Umroh baik, kalau umroh baca talbiyah sampai pintu Masjidil Haram, berhenti dah, udah habis. Kalau umroh tuh sampai pintu Masjidil Haram, kalau masih di jalanan baca talbiyah terus. Kalau haji nih sampai pintu Masjidil Haram, keluar hajinya apa nih? Ifrad, tamattu atau qiran, terserah dia. Kalau haji ifrad, maka berhenti talbiyahnya kalau sudah 10 Dzulhijjah. Habis longkar Jamrah Aqabah, habis talbiyah. Begitu kalau haji. Talbiyah, kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sunat 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa
wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Balik lagi nambai ini terus aja di jalan dari Jeddah sampai Mekah, dari Madinah Bir Ali sampai Mekah. Bagaimana kalau sampai injak bumi Mekah? Apa tugasnya kalau udah injak? Selamat datang kota Mekah. Apa nih yang harus dikerjain? Nanti aja, segini dulu. Ya karena kan panjang tuh bacaannya habis. Silakan kalau ada yang ditanya yang kurang jelas dari materi ini dipersilahkan. Wallahu a'lam.